Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin Bika Ambon mini. Ini super ekonomis banget, juga berserat. Jadi ini cocok dijadikan ide jualan ya teman-teman. Ini rasanya beneran enak banget, persis sama Bika Ambon yang pernah saya beli di luaran sana. Rasanya juga legit banget. Dan bikinnya juga gampang, teman-teman wajib cobain resepnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhana Tika. Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat ya. Biar teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya. Awal kita siapkan panci memasak, lalu kita masukin 300 ml santan. Di sini saya pakai santan instan ya teman-teman. Saya pakai 150 ml santan instan ditambah dengan 150 ml air. Kalau teman-teman menggunakan santan biasa, dimasukin 300 ml ya. Tambahkan 4 lembar daun jeruk dan 1 batang serai. Ini saya potong 2. Nah, tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, ini kita campur rata. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi box tanda panah di sebelah kanan atas di bawah judul. Nah, setelah itu ini akan kita lanjut masak. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk. Soalnya ini menggunakan santan ya teman-teman, harus kita aduk terus. Dan ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita aduk sebentar. Dan setelah itu, kita matikan apinya. Dan ini akan kita dinginkan dulu sebelum kita pakai. Nah, langkah selanjutnya kita bikin bahan biangnya. Masukin 75 ml air hangat. Ini harus air hangat ya teman-teman, nggak boleh panas. Soalnya raginya akan mati kalau air panas. Lalu tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Nah, ini akan kita campur rata. Nah, setelah itu ini akan kita tutup, kita diamkan 10 menit sampai raginya aktif. Nah, setelah itu kita siapkan wadah, masukin 3 butir telur. Ini akan kita kocok lepas. Dan kita sisihkan dulu. Nah, setelah 10 menit kita lihat bahan biangnya. Nah, ini raginya udah aktif, ini bisa dipakai ya. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Masukkan 150 gram tepung tapioka, sebaiknya kita ayak dulu. Nah, setelah itu tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini kita ayak. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Dan tambahkan santan yang udah dingin, yang udah kita siapkan tadi. Kita masukin sedikit-sedikit sambil kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur. Kita masukin santannya sedikit gunanya biar gampang saat mengaduk ya teman-teman. Dan ini kita aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Dan lakukan hal yang sama sampai santannya habis dimasukin ya.
Setelah gulanya larut, ini kita tambahkan bahan biangnya. Lalu kita campur rata. Lalu masukin telur yang udah kita aduk tadi. Dan kita campur rata sebentar. Lalu tambahkan 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Dan ini akan kita campur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup. Di sini saya menggunakan plastik wrap. Teman-teman juga boleh menggunakan kain atau serbet bersih. Dan ini akan kita diamkan selama 1-2 jam atau sampai mengembang ya. Nah, setelah 2 jam saya diamkan, ini akan kita buka. Dan kita aduk sampai busanya benar-benar menghilang. Nah, kita masukin ke dalam gelas takar biar gampang saat menuang ke dalam cetakan ya. Dan bika ambonnya siap untuk kita cetak. Nah, ini tipsnya juga biar bika ambonnya matang merata dan gak gampang gosong. Kita alas di bawahnya dengan seng, lalu kita taruh di atasnya cetakan dan kita panaskan cetakannya terlebih dahulu. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah, untuk menandai cetakan yang udah panas, kita percikan sedikit air. Kalau udah bunyinya ces seperti ini, itu tandanya cetakannya udah panas dan siap untuk kita masukin adonan. Nah, itu sebagian dari tipsnya. Nah, sebelum kita masukin juga, ini sebaiknya kita aduk dulu ya teman-teman, biar nggak gagal bika ambonnya. Kita aduk seperti ini atau kita kocok dulu. Nah, setelah itu siap untuk kita tuang ke dalam cetakan. Nah, kita tuang 3/4 adonan aja. Nah, ini tipsnya juga, kita masak adonan sampai keluar lubang-lubang yang banyak itu ya teman-teman. Dan sampai setengah matang, baru kita tutup. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Kita lihat terus, apakah udah keluar lubang-lubangnya. Nah, ini lubangnya udah kelihatan. Nah, gini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini udah setengah matang. Teman-teman bisa lihat, ini udah agak kering di bagian atasnya. Ini boleh langsung aja kita tutup. Nah, ini lanjut kita masak sampai dia matang dan gunakan api yang kecil. Nah, ini bisa kita cek ya teman-teman, apakah udah matang. Boleh kita lihat. Sepertinya udah matang, kita angkat tutupnya. Nah, ini dia bika ambonnya udah matang. Bagian pinggirannya juga udah kecoklatan. Ini udah kering bagian atasnya. Ini siap untuk kita angkat. Gunakan sendok atau bahan lainnya untuk mengangkatnya seperti ini. Saya menggunakan sendok aja ya teman-teman, yang agak kecil. Lalu dicongkel seperti ini. Nah, kita angkat. Ini udah mateng banget.
Nah, sebelum kita masukin lagi adonannya, sebaiknya kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Nah, adonannya kita kocok lagi atau kita aduk seperti ini sebelum kita tuang ke dalam cetakan. Nah, ini kita masak seperti yang tadi sampai matang. Jadi di bagian atasnya kita tunggu ada lubangnya dulu dan agak mengering atau setengah matang baru kita tutup. Nah, ini dia bika ambonnya udah matang semuanya. Hasilnya cantik banget dan sekarang akan saya lihat gimana hasilnya. Saya ambil satu. Ini bagian bawahnya matangnya sempurna, nggak gosong. Di bagian atasnya juga matang. Ini akan saya potong ya biar cantik. Kita lihat, ini seratnya kelihatan banget cantik ya teman-teman. Nah, begini hasilnya, bagus banget. Ini akan saya potong kecil. Ini beneran cantik banget, seratnya banyak. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, gurih, juga legit. Ini sama persis rasanya seperti yang dijual di luaran sana ya teman-teman. Ini enak banget, teman-teman wajib cobain ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.